Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redo Semerabani dengan NRP 16/2022-002 akan mempresentasikan tugas esi 1 dengan judul Evaluasi Keberhasilan Produk atau Jasa dalam Perspektif Kewirausahaan dengan studi kasus brand Uniqlo. Alasan mengapa saya memilih Uniqlo sebagai evaluasi keberhasilan produk atau jasa dalam perspektif kewirausahaan karena Uniqlo ini adalah contoh perusahaan retail pakaian yang berhasil mentransformasi dari suatu toko lokal menjadi merek global berkat strategi bisnis yang jelas, yaitu produk dasar yang berkualitas, model produksi vertikal atau SPA, dan ekspansi internasional yang terukur. Selanjutnya, keterkaitan dengan kewirausahaan ini adalah peluang usaha, yaitu menyediakan pakaian kasual sehari-hari yang berkualitas bagus tetapi harga yang tetap terjangkau. Selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi, menciptakan bahan-bahan baru yang nyaman, seperti head, headpage dan airism, serta konsep desain pakaian sederhana dan fungsional atau lifewear. Yang terakhir adalah strategi pertumbuhan dan keberlanjutan, yaitu fokus pada efisiensi operasional dan mendukung kelestarian lingkungan melalui program daur ulang pakaian. Selanjutnya adalah profil perusahaan. Sejarah singkatnya adalah Uniqlo berawal dari toko pakaian bernama Unique Clothing Warehouse yang pertama kali dibuka di Hiroshima pada 2 Juni 1984, yang namanya kemudian disingkat menjadi Uniqlo. Perusahaan induknya Ogori Shoji yaitu kemudian berubah nama menjadi Fast Retailing pada 1991 di bawah kepemimpinan pendiri yaitu Tadashi Yanai yang menjadi figur kunci dalam ekspansi dan transformasi merek ini. Hingga kini, Uniqlo menjalankan filosofi Lifewear, yaitu pakaian sederhana, berkualitas, tahan lama, yang berasal dari nilai-nilai Jepang, dengan misi global yaitu membuka kekuatan pakaian untuk menjadikan aparel sebagai solusi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah bidang usaha dan segmen pasar. Yang pertama adalah segmen pasar, yaitu mereka menargetkan pasar menengah dengan menawarkan pakaian berkualitas, desain sederhana, dan harga yang terjangkau untuk kehidupan sehari-hari. Saat ini Uniqlo telah berkembang secara global ke berbagai kota besar di dunia. Dan yang terakhir adalah bidang usahanya. Usaha utamanya adalah memproduksi dan menjual pakaian jadi untuk sehari-hari seperti kaos dan kemeja. Produknya adalah seperti pakaian untuk pria, wanita, dan anak-anak, serta aksesoris dan produk inovatif seperti headtage atau airism. Selanjutnya adalah capaian saat ini di mana jumlah toko yang terhitung hingga 2025 ini Uniqlo telah memiliki sekitar 2.500 toko di seluruh dunia. Kinerja keuangannya, yaitu pada tahun fiskal 2025, pendapatan grup Fast Retailing atau Uniqlo ini mencapai sekitar 3.400 triliun yen dengan penjualan dari operasi merek Uniqlo sendiri sebesar sekitar hampir 3.000 triliun yen. Pengakuan merek dan ekspansi. Uniqlo kini sudah hadir di puluhan negara dengan fokus di Jepang, Asia, Eropa, dan Amerika. Merek ini dikenal berkat konsep lifewear dan inovasi materialnya yang ditandai dengan kehadiran toko-toko unggulan di kota-kota besar di dunia. Selanjutnya adalah analisis perjalanan dan keberhasilannya, yaitu ide awal dan peluang bisnisnya adalah berawal dari toko pakaian keluarga yang melihat peluang untuk menjual pakaian kasual sederhana dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau. Mereka hadir untuk memecahkan masalahnya. Masalahnya ini pilihan pakaian sehari-hari yang fungsional dan berkualitas bagi masyarakat umum, terutama di masa ekonomi sulit. Peluang ini ditangkap dengan mengadopsi model bisnis terintegrasi yang mengontrol sendiri dari desain hingga penjualan, sehingga bisa menawarkan harga yang kompetitif.
Selanjutnya adalah karakteristik atau keunggulan produk atau jasa. Keunggulan Uniqlo terletak pada inovasinya menciptakan bahan-bahan fungsional seperti heritage dan airism. Mereka membedakan diri dengan fokus pada pakaian dasar berkualitas tinggi yang tahan lama dan simpel, sebuah konsep yang disebut livewear. Nilai tambahannya adalah kualitas yang konsisten, layanan tambahan di toko, dan kemudahan berbelanja baik online maupun offline online. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan usaha, yaitu perkembangan Uniqlo dimulai dari fase startup dengan membuka toko pertama dan berekspansi di dalam negeri. Kemudian masuk ke fase grow dengan cepat menambah jumlah toko dan mengoptimalkan produksi. Selanjutnya adalah strategi bertahan dan adaptasi. Untuk bertahan, Uniqlo mengadaptasi dengan tren digital dengan mengadopsi toko online dan offline. Saat pandemi, mereka berfokus pada penjualan online untuk produk-produk pakaian yang nyaman untuk di rumah. Terus juga selanjutnya adalah terakhir evaluasi faktor keberhasilan dan hambatan. Keberhasilan Uniqlo didorong dengan kepemimpinan yang visioner, model bisnis terintegrasi yang efisien, dan inovasi produk yang terus-menerus. Tapi hambatannya adalah yang dimiliki adalah persaingan ketat dengan merek fashion yang lain, tantangan ekonomi di beberapa negara, serta biaya produksi dan rantai pasok yang dapat mempengaruhi harga jual. Terakhir di sini adalah keterkaitan dengan konsep kewirausahaan. Karakteristik pendiri atau kepemimpinannya. Di sini pendirinya adalah Tadashi Yanai, yaitu adalah seorang visioner yang berani mengambil risiko. Dia mengubah total bisnis keluarganya, mengejar ekspansi global, dan berinvestasi besar dalam mengembangkan produk serta strategi retail yang baru. Selanjutnya adalah strategi pertumbuhan dan keberlanjutan. Strategi pertumbuhannya adalah dengan ekspansi global yang bertahap, membuka toko unggulan untuk membangun citra merek, dan membangun penjualan online. Untuk keberlanjutannya, Uniqlo menjalankan program daur ulang dan menggunakan bahan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah identifikasi peluang dan bisnis. Yanai sebagai pendiri tersebut melihat peluang di pasar pakaian dasar yang tahan terhadap krisis ekonomi. Ia berfokus pada produk yang nilainya tinggi tapi harganya wajar, lalu membangun model bisnis yang mudah diperluas. Dan terakhir adalah inovasi dan kemampuan beradaptasi. Uniqlo sangat berorientasi pada inovasi, baik dalam menciptakan bahan-bahan fungsional baru maupun mengoptimalkan proses produksi dan distribusi. Mereka juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, seperti saat pandemi atau pelambatan ekonomi di suatu wilayah. Jadi kesimpulannya adalah ide Uniqlo ini berawal dari bisnis keluarga dan kebutuhan masyarakat akan pakaian sehari-hari yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dimulai dari toko Unique Clothing Warehouse pada 1984, kepemimpinan visioner Tadashi Yanai mengubah menjadi merek global melalui strategi seperti model bisnis terintegrasi dan konsep lifewear. Keberhasilan dan ketahanan Uniqlo didorong oleh beberapa faktor kunci, yaitu model bisnis terintegrasi yang memungkinkan mereka mengontrol kualitas dan biaya dari produksi harga hingga penjualan, fokus kuat pada inovasi material fungsional seperti heritage dan airism, serta kepemimpinan yang berani dalam berekspansi dan beradaptasi. Selain itu, strategi omnichannel yang menggabungkan kekuatan toko fisik dan online, serta kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan ekonomi dan pasar global. Dan terakhir membuat Uniqlo ini dapat terus bertahan dan berkembang. Di sini ada daftar pusaka atau referensi yang saya ambil terkait eh, informasi seputar brand Uniqlo. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan hasil tugas EC1 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.